Event organizer atau EO atau penyelenggara acara adalah salah satu lahan usaha yang berprospek cerah dan cocok bagi siapa saja yang ingin memulainya. Di zaman yang serba sibuk ini, semakin banyak orang yang ingin segala sesuatunya berjalan praktis, termasuk mengadakan acara. Dahulu semua persiapan harus dijalankan sendiri, mulai dari makanan, tempat duduk, dekorasi, hingga peralatan pengeras suara. Kemudian setelah usai, semua itu juga dibereskan dan dirapihkan sendiri. Tak heran jika yang punya hajat langsung kelelahan ketika acara usai. Sekarang kita tidak perlu lagi melakukan hal seperti itu. Kalau kita bisa menyewa jasa I.O. sehingga bisa mengurus hal-hal lain, kenapa tidak? Hal ini dibenarkan oleh Freddy Pilor, CFP, konsultan keuangan dari lembaga Money and Love. Sekarang orang ingin semuanya serba praktis, gampang dan tidak repot, kata Freddy. Inilah yang menyebabkan bidang I.O. menarik untuk digarap lebih lanjut. Selain itu, yang namanya menggelar hajatan tidak akan ada habisnya. Jadi, pengusaha I.O. akan selalu mendapatkan order. Dengan didukung konsep yang lebih personal dan unik, dijamin usahanya tidak akan sepi dari pelanggan. Untuk mengetahui lebih dalam tentang dunia I.O., mari kita sama-sama simak ulasan berikut ini. Apabila tertarik untuk menjalankannya, Anda sudah memiliki bekal informasi yang memadai. Kenali dunia I.O. Secara garis besar, ada 4 sifat yang umumnya diselenggarakan, yaitu perayaan yang terdiri dari ulang tahun, pernikahan, reuni, parade, bazar. Kemudian pendidikan, terdiri dari konferensi, rapat, kelulusan atau wisuda. Kemudian ada juga promosi, yang terdiri dari peluncuran produk, kampanye, kegiatan fashion. Selanjutnya ada peringatan, acara pemerintahan, dan perayaan hari-hari besar nasional. Apabila dilihat dari pasarnya, usaha ini terbagi menjadi 2, yaitu korporat. Pasar ini tidak hanya terdiri dari perusahaan, tetapi juga organisasi nirlaba, badan amal, dan semacamnya. Kalau tujuannya adalah untuk amal, kegiatan yang dilaksanakan umumnya berupa acara penggalangan dana, konser amal, atau kompetisi. Sementara itu, perusahaan biasanya menyelenggarakan konferensi, acara jalan-jalan karyawan, pameran, atau rapat kerja. Kemudian sosial. Di sisi lain, pasar ini mencakup acara-acara yang umumnya lebih pribadi, seperti pernikahan, ulang tahun, acara anak-anak, sunatan, dan lain-lain. Pelanggan dari pasar ini diperkirakan akan terus berlanjut. Diibaratkan perjalanannya seperti siklus hidup. Setelah menyelenggarakan pernikahan, akan ada kelahiran anak, kemudian anak berulang tahun, anak disunat, kemudian anak sekolah, kemudian kelulusan atau wisuda, dan seterusnya dan seterusnya. Anda bisa saja memilih lebih dari satu kegiatan penyelenggaraan acara. Akan tetapi, Freddy menyarankan untuk menentukan satu saja, misalnya pernikahan. Alasannya supaya lebih spesifik. Dengan menentukan satu saja, Anda bisa mengembangkan usaha sesuai keahlian yang dimiliki, dan hasilnya pun akan lebih terjamin, jelas Freddy. Setelah menentukan pasar, cari tahu siapa saja pesaing Anda dan seperti apa servis yang ditawarkan mereka. Tidak ada salahnya Anda menawarkan produk yang sama,
tapi akan lebih baik kalau Anda bisa tampil dengan keunikan tersendiri. Ketahui tanggung jawab. Biasanya, I.O. diminta untuk melaksanakan tugas-tugas, bisa beberapa atau bahkan semuanya. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dapat menjamin keberlangsungan acara, antara lain melakukan riset, menciptakan desain acara, mencari lokasi, menyiapkan makanan, dekorasi, dan hiburan selama acara, menyiapkan sarana transportasi bagi tamu menuju dan dari lokasi acara, mengirimkan undangan untuk para tamu, menyiapkan akomodasi bagi tamu yang membutuhkan, mengkoordinasikan kegiatan orang-orang yang terlibat dalam acara, mengawasi jalannya acara di lokasi, mengadakan evaluasi keseluruhan di akhir acara. Seberapa banyak tanggung jawab yang diemban oleh I.O. bergantung pada kemampuan I.O. itu sendiri serta kesepakatan dengan si penyewa atau klien. Harus bisa fleksibel. Banyak pengusaha I.O. yang mulai dari satu bagian penyelenggaraan acara saja, misalnya dari dekorasi atau catering saja. Tapi peluangnya tidak akan seluas apabila menjalankan jasa I.O. Penyewa pun akan lebih tertarik pada pengusaha yang bisa menyediakan semuanya secara sekaligus. Jadi mereka tidak akan repot lagi mencari ke tempat-tempat yang berbeda untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Anda harus menyadari bahwa pekerjaan ini bukanlah seperti pekerjaan kantoran yang mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 3 sore atau jam 9 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Pekerjaan ini adalah pelaksanaannya menuntut kita untuk lebih banyak menyediakan waktu yang fleksibel supaya bisa mencapai kesuksesan. Seringkali Anda harus bekerja di akhir pekan atau di luar daerah tempat tinggal Anda. Yang tidak kalah pentingnya adalah perkenalkan usaha Anda atau promosi. Perkenalan atau promosi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Tentunya Anda harus mendatangi tempat-tempat yang akrab dengan penyelenggaraan acara. Tempat-tempat itu antara lain seperti studio foto, tempat penyewaan busana atau kostum, salon, toko kue, dan gedung pertemuan. Anda harus bisa mendatangi perkumpulan ibu-ibu atau arisan atau organisasi-organisasi yang kerap melaksanakan acara untuk membagikan brosur Anda. Dengan demikian mereka akan mengetahui keberadaan usaha Anda. Membuat situs online juga bagus. Terlebih sarana dan prasarana internet saat ini semakin marak digunakan dalam berbagai aktivitas. Tentunya Anda bisa mengambil bagian dari kegiatan tersebut di dunia maya. Dalam hal ini tentunya Anda harus menampilkan desain-desain dekorasi yang Anda buat. Semakin spesifik, semuanya akan terlihat semakin bagus. Kalau modal mencukupi, Anda bahkan bisa mengikuti pameran. Sampaikan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh usaha I.O. Anda. Apabila sudah memiliki klien, tampilkan testimoni untuk menarik pelanggan baru. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah penyelenggaraan acara. Yang pertama, membuat atau melakukan riset. Cara terbaik untuk mengurangi risiko adalah dengan mencari tahu sebanyak-banyaknya mengenai keinginan klien. Sering-seringlah bertukar pikiran dengan klien dan mencatat semuanya dalam buku catatan.
apabila acara yang akan diselenggarakan ada hubungannya dengan agama atau adat istiadat tertentu, maka Anda harus banyak belajar tentang adat istiadat tersebut. Setelah itu, carilah penyedia barang yang cocok dengan kebutuhan Anda. Menekan harga memang wajar, tapi jangan sampai mengabaikan kualitas. Banyak-banyaklah membaca dan bertukar pikiran dengan orang lain dari berbagai kalangan. Yang kedua, merancang sebuah konsep. Disinilah Anda dituntut untuk kreatif. Sesudah berbicara dengan klien, seharusnya Anda sudah dapat membayangkan nuansa, tampilan, dan perasaan yang timbul saat acara. Galilah ide-ide sebanyak mungkin untuk bisa memberikan nuansa-nuansa yang tidak monoton. Selanjutnya, yang ketiga, membuat proposal. Sesudah berbicara dengan klien, melakukan riset, dan mengetahui konsep yang akan diusung, Anda bisa mengajukan semuanya kepada klien meminta persetujuan. Bagaimana jika konsep acaranya merupakan contoh seperti A misalnya, dengan nuansa yang alami dengan biaya sekian? Atau sang klien lebih menyukai konsep B misalnya, yang serba glamor dengan biaya yang cukup tinggi. Nah, buatlah proposal yang membuat informasi-informasi tersebut secara detail. Kemudian yang keempat, melakukan pengaturan. Pada tahap ini dibutuhkan ketelitian dan kerja keras. Pasalnya, Anda akan berurusan dengan sejuta hal pada saat yang bersamaan. Contohnya, tukang bunga, penyedia sound system, pengisi acara, dan lain-lain. Kalau Anda tidak teliti dan tidak memiliki sistem dokumentasi yang rapi, Anda akan merasa kesulitan sendiri. Pastikan hanya ada satu orang dari pihak klien yang bertindak sebagai penghubung antara klien dengan Anda. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak pendapat yang dikeluarkan dan semakin besar kemungkinan terjadi kesimpang siuran. Semakin besar acara, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan. Jadi, ketahuilah dengan pasti berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk proses persiapan ini. Perhitungkan juga hari-hari libur yang mungkin akan mengurangi aktivitas kerja. Selanjutnya yang kelima, koordinasi. Anda harus memusatkan perhatian pada seluruh rangkaian acara, mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan. Apa acara pembukanya? Apa yang akan disajikan di pertengahan acara? Apa yang harus dilaksanakan di bagian akhir agar meninggalkan kesan bagi tamu? Jadikanlah semua itu sebagai satu kesatuan acara yang utuh. Tekankan kepada semua pihak bahwa ketepatan waktu adalah syarat utama agar acara bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, yang mereka hadirkan juga mesti sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalnya, tukang bunga hanya membawa mawar putih sesuai pesanan. Akan lebih baik kalau semua aspek bisa diperiksa lebih dari satu kali mengenai kesiapannya. Dan yang terakhir, yang keenam, melaksanakan evaluasi. Kepuasan klien menjadi penanda utama bahwa acara telah berjalan dengan sukses. Tujuannya tentu saja agar klien bisa menyebarkan perihal kinerja kita atau kinerja Anda yang memuaskan kepada orang lain. Selain mendapatkan klien setia, peluang kita untuk mendapatkan klien baru akan menjadi lebih luas lagi.